Halo, selamat pagi. Materi kali ini dari mata kuliah rancangan percobaan dengan topik rancangan peta terpisah. Ya. Oke. Oke. Pertama kali kita bicarakan tentang percobaan yang dilakukan dengan menggunakan rancangan peta terpisah sederhana. Kenapa sederhana? Karena ada pengembangan dari rancangan ini ya. Bila terdapat dua faktor perlakuan, A terdiri dari A taraf dan B terdiri dari B taraf. Jadi untuk satu kali ulangan itu harus tersedia sebanyak A kali B satuan percobaan. Ya. Ini ada sedikit error. Ya. Nah, karena pertimbangan khusus bisa masalah teknis, ya, bisa pertimbangan teknis ya, dalam pelaksanaan di lapangan, maka tiap faktor A diaplikasikan terlebih dahulu untuk ya, ini faktor A itu diacak dulu di setiap ulangan, ya, baru kemudian faktor B-nya diacak untuk setiap faktor A. Jadi, taraf faktor A diaplikasikan untuk keseluruhan B ulangan atau B satuan percobaan. Nah, misalnya dalam percobaan pertanian, itu suatu sistem irigasi harus menyalurkan air untuk daerah yang luas dan dapat dibagi-bagi lagi menjadi plot-plot yang berukuran lebih kecil untuk penanaman, pemberian pupuk, atau faktor-faktor lain yang akan digunakan dalam percobaan. Dalam praktek, dua faktor percobaan peta terpisah sering diterapkan pada waktu yang berlainan. Penting untuk diketahui bahwa percobaan peta terpisah sederhana dicirikan oleh pengacakannya, yaitu bertahap 2 kali. Sebagai teladan, andaikan kita menggunakan faktor A itu 3 taraf, dan faktor B-nya 4 taraf, serta diulang 2 kali. Jadi setiap ulangan harus tersedia 4 kali 3 atau 12 satuan percobaan yang homogen. Ya. Salah satu kemungkinan pengacakannya dalam rencana percobaan tersebut adalah seperti di bawah ini. Jadi kalau ini dianggap sebagai rancangan lapangannya, ini ulangan 1 di sini, ulangan 2 di sini. Kita punya peta-peta utama. Di dalam satu ulangan itu ada, karena A mau ditempatkan sebagai peta utama, maka kita acak A itu di peta-peta utama ini. Misalnya peta utama di sini A1, peta utama di sini A3, peta utama di sini A2 untuk ulangan 1. Jangan untuk ulangan 2 diacak juga A dulu. Di sini peta utama untuk A1, di sini peta utama untuk A3, di sini peta utama untuk A2. Nah, setelah itu pada tiap-tiap taraf itu, pada tiap-tiap peta utama itu, di anak-anak peta itu karena di sini B-nya 4 taraf, maka pada tiap peta utama itu dibagi 4 dulu. Bagi 4, kemudian taraf faktor B-nya diaplikasikan. Jadi misalnya di sini B3, karena di sini peta utama A2, maka anak peta yang di sini itu mendapat perlakuan A2 B3. Untuk ulangan 1. Untuk ulangan 2 di sini A2 B1. Gitu ya, dan seterusnya. Jadi pada tiap ulangan, pertama kali dilakukan pengacakan untuk perlakuan A ya, tadi. Kemudian pengacakan B dilakukan pada taraf perlakuan A. Nah, ini salah satu ciri dari rancangan peta terpisah. Gitu. Dengan menerapkan satu taraf tunggal faktor A pada satuan percobaan dalam satu peta utama, memaksa kendala-kendala pada pengacakan perlakuan. Jadi dalam tiap ulangan, total pengaruh utama faktor A itu juga merupakan total peta utama. Nah, gitu ya. Nah, hal ini berimplikasi bahwa kontras antar pengaruh A akan terkontaminasi oleh pengaruh peta utama. Dengan perkataan lain, bahwa vektor utama itu terbaur dengan faktor A itu terbaur dengan peta utama. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah hasil perhitungan itu merupakan jumlah kuadrat A atau jumlah kuadrat peta utama. Jadi karena tiap faktor B muncul dalam tiap peta utama, sehingga jelaslah bahwa kontras antar pengaruh faktor B itu ya, bebas dari pengaruh peta utama. Ya. Tidak begitu jelas dalam hal ini, tapi dapat ditunjukkan bahwa kontras antar komponen interaksi faktor A dan faktor B itu juga bebas dari pengaruh peta utama. Ya, nah,
Dalam percobaan peta terpisah sederhana, peta-peta utama adalah benar-benar merupakan satuan-satuan percobaan untuk taraf faktor A. Nah, kita tempatkan taraf-taraf faktor A itu secara acak pada tiap peta-peta utama. Anak peta merupakan satuan-satuan percobaan untuk taraf-taraf faktor B. Ya. Nah, model linear rancangan percobaannya seperti ini. Jadi, ada komponen pengaruh ulangan, faktor A, galat peta utama yang juga interaksi antara ulangan dan faktor A, ada pengaruh faktor B, pengaruh interaksi, dan galat percobaan. Ini keterangannya. Jangan lupa indeksnya. Ini untuk model tentunya model seimbang ya. Model seimbang itu artinya tidak ada data yang hilang. Artinya ulangannya ada sebanyak R, J-nya ini ada sebanyak oke, ini N nih, boleh N boleh A, ini di sini N ya. Nanti bisa diganti A ini ya. K-nya 1 sampai B. Ya, ini kan menunjukkan banyaknya taraf faktor A ya. Nggak apa sih, asal konsisten aja nanti notasinya sampai ke bawah. Oke, asumsi dasar yang diperlukan bahwa semua error di sini bebas identik, semua error di sini bebas identik, error di sini dan error di sini. Jadi error delta dan error epsilon itu saling bebas ya. Kemudian asumsi tentang ulangan dan komponen perlakuan tergantung pada sifat alami komponen tersebut, apakah pengaruh A, pengaruh B tetap atau acak gitu ya. Yang akan tentunya mempengaruhi interaksinya juga. Nah, ini analisis keragamannya dengan menggunakan notasi aljabar biasa, jadi notasi jumlah, jumlah dengan 3 indeks di sini, karena YIJK 3 indeks. Indeks pertama jangan lupa, indeks pertama untuk ulangan, indeks kedua faktor A, indeks ketiga untuk pengaruh faktor B, ya. Ada jumlah-jumlah kuadrat seperti ini ya, yang sebetulnya ini mirip-mirip kalau diperhatikan ya, hanya saja ya ini dikurangi faktor koreksi, ini faktor koreksi ya. Total keseluruhan dikuadratkan dibagi banyaknya semua amatan. Nah, ini tadi berarti J dari 1 sampai A ya, bukan 1 sampai N. Oke. Nah, oke, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat ulangan mirip ya, mirip, hanya di sini yang dikuadratkan beda. Kalau ini yang total itu yang dikuadratkan adalah data aslinya. Kalau di sini yang dikuadratkan total ulangan ya, total ulangan, total indeks pertama. Kalau di A, total A, indeks kedua ya. Ingat ya, kalau di sini pakai titik J titik, jangan lupa membaginya. Titik I titik titik, pembaginya AB. Titik J titik, pembaginya RB. Titik titik K, pembaginya RA ya. Itu. Sebelum dikurangi faktor koreksi. Nah, khususnya untuk jumlah kuadrat yang merupakan interaksi, galat peta utama itu interaksi antara ulangan dan A ini, ya, maka jangan lupa dikurangi dulu dengan jumlah kuadrat penyusunnya ulangan dan A, gitu ya. Demikian juga yang interaksi AB, ya, setelah dikurangi faktor koreksi, dikurangi jumlah kuadrat A, dikurangi jumlah kuadrat B, dan seterusnya. Oke. Ini nilai harapan kuadrat tengah apabila faktor A dan faktor B, demikian juga interaksinya ini bersifat tetap. Kita menggunakan notasi sigma kalau pengaruhnya random, V kuadrat kalau pengaruhnya tetap. Jadi pengaruh tetap. V kuadrat A itu kira-kira bunyinya semua taraf perlakuan faktor A memiliki pengaruh yang sama. Semua taraf perlakuan faktor B memiliki pengaruh yang sama. Jadi V kuadrat B. Ini interaksinya, demikian juga caranya ya, notasinya. Ya. Oke. Nah, apabila faktor A signifikan, kita ingin mencari yang mana yang berbeda dengan yang lain. Sedikitnya kan ada sepasang pengaruh taraf perlakuan faktor A yang berbeda. Yang berbeda yang mana? Kalau kita menggunakan uji beda dua rata-rata, nah, jangan lupa rumusnya beda untuk A dan B. Karena A posisinya sebagai peta utama, di sini 2 kali kuadrat tengah galat peta utama dibagi ulangannya. Ulangannya pasti yang bukan A, jadi banyak ulangan kali banyak B, ya. RB. Demikian juga untuk B. Untuk B di sini, karena B itu bebas dari galat peta utama, dia di atas galat anak peta ini ya, jadi errornya diambil dari galat anak peta.
Nah, B indeks ke-3. Jadi indeks pertamanya sebanyak R, indeks keduanya sebanyak A. Jadi pembaginya RA. Itu aja gampang menghafalnya. Demikian juga untuk interaksi. Tapi perlu diperhatikan di sini interaksi AB pada taraf faktor A yang sama, ya, faktor A yang sama-sama faktor A taraf ke J gitu ya. Tapi kalau membandingkan interaksi pada taraf faktor B, ya, faktor B bukan pada taraf faktor A, kita menggunakan standar error dari beda dua nilai rata-rata seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat tayangan Excel-nya? Excel-nya ini data produksi padi dalam ton per hektar yang dari penelitian dengan menggunakan rancangan peta terpisah. Sebagai peta utamanya adalah nitrogen, anak petanya varietas, ya, dilakukan dengan 3 ulangan. Nah, jadi kalau nitrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 taraf, kemudian varietasnya 4 taraf, 6 kali 4 saja sudah 24, ulangannya 3 berarti ada 72 data ya, 72 data ya, count-nya 72, ini bisa lihat 72 ya. Oke. Kemudian untuk keperluan penghitungan jumlah kuadrat, kita juga perlu menghitung kombinasi-kombinasi subtotal untuk produksi ya, baik untuk ulangan keberapa, nitrogen keberapa. Di sini array-nya saya sebut ulangan nitrogen ya. Array ini saya sebut total ya. Array ini saya sebut total. Ini ulangan nitrogen, ya. Ulangan nitrogen ya. Array ini varietas nitrogen ya. Array ini, jadi kalau dicari nanti yang mana ini varietas, ini array ulangan, ini array ini nitrogen. Ada lagi? Saya kira nggak ada. Ada lagi. Baru kita bergeser ke sini ya. Bergeser ke sini. Nah, ini ulangan. Derajat bebasnya lihat ya. Berawal dari bawah dulu. Derajat bebas total itu count, total dikurang 1. Jadi bentuk rumus Excel-nya seperti itu ya. Count dikurang 1, ini count ulangan dikurang 1, count nitrogen dikurang 1. Nah, galat peta utama itu karena interaksi antara ulangan dan nitrogen kita kalikan 2 kali 5. Di sini kali di sini ya. Varietas, count varietas kurang 1. Ini interaksi antara nitrogen dan varietas perkalian antara 5 dan 3 ya. Kemudian galat anak peta ini selisih dari seluruhan derajat bebas total dikurangi derajat bebas sumber-sumber keragaman sebelumnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan jumlah kuadrat? Jumlah kuadrat rumus umumnya ini ya, sum square total dikurangi. Nah, ini yang belakang ini pengurangnya ini yang disebut dengan faktor koreksi ya. Jadi kalau rumus aljabar tadi diterjemahkan dengan Excel, sesingkat-singkatnya itu seperti ini. Tapi harus dibuat array dulu, array yang namanya total ya. Kalau mau tahu array total itu yang mana, tekan F5 begini. Nah, baru dicari, klik total ya. Total, klik ini, dari OK. Nanti akan ditunjukkan itu array total di mana ya. Oke. Nah, sekarang dengan menganalogi dengan rumus yang ini, ya. Ulangan. Nah, ulangannya ada 3. Ulangannya ada 3. Masing-masing ulangan itu ulangannya pengamatannya 24. Karena 72 dibagi 3. 24 ya. Nah, jadi rumus di sini harus dibagi dulu. Dibagi dengan 24. Tapi biar berlaku umum, dari mana 24 itu? 24 itu banyaknya total, count total ini 72, dibagi count ulangan 3. 72 dibagi 3, 24 ya. Sedang di sini tetap sebagai faktor koreksi. Coba lihat yang nitrogen, sama. Nitrogen mirip seperti itu. Hanya di sini nitrogen, di sini total, di sini nitrogen. Yang di bawahnya, belakangnya ini sama. Ya. Nah, sedangkan untuk galat anak peta, lihat galat anak peta itu ini menggunakan indeks I dan J. IJ itu ulangan dan nitrogen. Ya. Di sini ulangan dan nitrogen, di sini ulangan nitrogen. Ingat, karena ini interaksi, maka harus dikurang jumlah kuadrat penyusunnya. Ulangannya Q6, nitrogennya Q7. Ya. Nah, dengan cara yang sama,
ini varietas ya. Ini varietas nitrogen ya, nitrogen kan interaksi itu. Nah, dan di sini galat anak peta itu selisih antara ini dikurangi jumlah ini semua ya. Oke. Dan pastikan bahwa jumlah kuadrat itu tidak ada yang negatif. Kalau ada yang negatif berarti salah rumus. Oke. Kuadrat tengah merupakan hasil bagi antara jumlah kuadrat dan derajat bebasnya. Jadi misalnya 29 itu 89 dibagi 3. 89 bagi 3. Dan seterusnya ya. Setelah itu, nah berdasarkan berdasarkan nilai harapan kuadrat tengah pengaruh tetap ini, maka untuk menguji pengaruh faktor A ini, kuadrat tengah A itu bukan dibagi kuadrat tengah galat anak peta, tapi dibagi kuadrat tengah galat peta utama ya. Dibagi ke sini saja. Ini kan ada komponen B delta, ya, B sigma kuadrat delta. Jadi yang ada sama-sama sigma kuadrat epsilon plus B sigma kuadrat delta hanya dua ini. Jadi tidak bisa kalau ini dibandingkan ke bawah, artinya kita membandingkan apakah dua suku ini nol apa tidak. Oke. Nah, atas dasar itulah analisis ekstern seperti itu. Jadi 42 ini hasil bagi antara 6 dan 0,1. Nah, sedang yang lain itu dibagi dengan yang kuadrat tengah galat anak beta ya. Bagi kuadrat tengah galat anak beta. Sedangkan P-nya ini, nilai peluang ini diperoleh dengan cara mencari FDIS gitu ya. Nilai ini berapa? DB pertama, DB pembilang 5, DB penyebut 10 ya. DB penyebutnya ini. Ya. Tetapi kalau untuk yang bawah, DB penyebutnya galat anak peta 36 ya. Oke. Dengan hasil ini saya akan menunjukkan sampai di sini saja. Untuk analisis selanjutnya itu tentunya di bahasan lain. Jadi kalau misalnya nitrogen, kalau nitrogen itu tarafnya kuantitatif kan, nah seyogianya itu menggunakan misalnya ortogonal polinomial gitu. Sedangkan varietas tarafnya kualitatif, bisa LSD ya, bisa HSD, bisa SNK, bisa DMRT, bisa yang lain. Nah ini hanya perlu diingat bahwa taraf nitrogen itu ada jarak yang nggak sama, dari 0 ke 60 itu nggak sama. Sedang yang lain sama, 60, 90, 90, 120, 120, 150, 150, 180, jaraknya semua 30. Hanya 0 ke 60-nya yang tidak. Nah, itu harus dihati-hati karena kita tidak bisa menggunakan analisis seperti biasanya, bahwa ortogonal polinomialnya tidak menggunakan tabel biasanya, harus di generate dulu ya. Oke. Untuk itu saya cukupkan sekian sehubungan dengan pembahasan rancangan tidak terpisah itu. Oh ya, mungkin cara mengatur data itu mungkin lebih mudah dengan cara seperti ini. Oke, cara seperti ini. Jadi kita buat datanya seperti ini, seperti kalau kita memasukkan di paket-paket aplikasi besar seperti SAS atau SPSS gitu ya, datanya seperti ini. Nah, kemudian ini kita beri nama, data nitrogen, data varietas, data ulangan, data produksi gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Oke, kalau kita ingin mencari jumlah total N0 untuk N0 kan, N nitrogen 0 kan bukan hanya di sini juga ada nitrogen 0 juga ya. Nah, gitu ya. Nah, cara dengan Excel yang paling gampang adalah begini ya. Kita jumlahkan, jumlah bersyarat ya. Jumlah bersyarat. Sum ifs. Sum ifs yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan data produksi. Ini kan. Kalau mau lupa ininya namanya nih, data produksi ya. Nah, sorry. Bukan ke samping tapi ke bawah. Nah, sum if data produksi ya. Oke. Syaratnya apa? Nah, kalau gini kan ini ya, kelihatan. Jadi kita untuk meyakinkan sum if jumlah. Aduh, saya ulangi ya. Nih, ini biar kelihatan sum if ya. Data produksi ya. Oke, koma ya, koma, ranknya berapa?
Nah, ringnya kalau kita mau mencari nitrogen di sini. Ya. Nitrogen, kalau nitrogennya itu 0. Ya, gitu ya. Nah, jumlahnya 48,67. Nih, jumlahnya 48,67. Jadi kalau dijumlahkan untuk nitrogen yang 0, maka datanya itu. Nah, kalau mau ngopikan ke sini, nah kebetulan ini formatnya sama ya. Kita ganti dulu sini. Yang kita kunci adalah barisnya ya. Barisnya kita kunci begini. Oke. Sebetulnya nggak dikunci pun nggak apa-apa karena kita mendatar begini. Ya karena yang lain juga variabel. Oke. Nah, ingat untuk cross check-nya begini untuk cross check-nya. Kita lihat jumlah ini adalah 394,511 ya. Sama nggak dengan jumlah ini? 394,511. Sama kan? Berarti itu benar. Nah, jadi caranya gini. Caranya gini, ini di copy saja begini ya. Di copy saja begini. Nah, di sini. Loh, kan salah. Ini kan bukan data nitrogen, tapi data varietas yang kita mau cari jumlah V1, V2, V3. Data varietas. Oke? Data varietas. Nanti salah dikit nggak apa-apa. Yang kedua, barisnya bukan 3 tuh. Barisnya 7. Kita ganti 7. Oke? Nah, oke? Ya, jadi total V1 itu. Kemudian kalau kita buat begini. Ya. Ya, kita buat begini. Nah, kita punya jumlah 394,511 sama seperti tadi ya. 394,511 sama ya. Nah, caranya gitu. Kita ganti di sini. Ini datanya varietasnya diganti ulangan. Jadi lebih sederhana daripada kalau kita menggunakan yang ada pada sheet 1 tadi. Ini tinggal ganti data ulangan gitu ya. Oke. Nah, terus ini bukan 7 tapi 11 ya. Nah, gitu ya. Copy, paste, jumlahnya 394, 11 sama kan? Ya. Bagaimana kalau dua dimensi? Sama aja dua dimensi begini. Ya. Sum if. Gitu ya. Sum if. Yang dijumlah apa? Data produksi. Oke, data produksi. Kriteria pertama data varietas. Data varietas. Nilainya berapa? Sebelahnya ini. Ya. Yang kedua, data nitrogen. Data nitrogen. Ya. Kriterianya data di atasnya ini. Ya. Oke. 12,758. Kemudian kita mau kopikan ke bawah dan ke kanan ini. Nah, ingat yang di sini, yang ke bawah ini yang dikunci H. Ya. Yang ke sana yang dikunci baris ke-15. Ya. Ini kita kunci H. Yang di sini yang kita kunci baris ke-15. Ini. Oke. Kopikan. Kopikan ya. Kanan. Oke. Dapat. Totalnya 394,511. Kita. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk bawahnya ini, oke, copy bawahnya. Oke. Salah kan? Salah lah. Karena di sini harusnya data ulangan, bukan data varietas yang sebagai variabel barisnya. Data ulangan ya. Kolom H-nya benar. Barisnya 23 benar. Ya. Kemudian data nitrogen benar. Terus barisnya bukan 15 tadi diganti 22. Oke. Oke. Sama copy. Ya. Copy. Sama jumlahnya. Oke. 394,511. Sudah? Sudah benar? Oke, sudah benar ya. Ada satu ulangan nitrogen, udah varietas nitrogen udah sebagainya. Oke. Nah. Kemudian ya tinggal diisi di sini. Tinggal diisi di sini kan. Dengan rumus-rumus yang seperti kemarin, seperti ini. Oke. Kita kopikan ya. Kita kopikan. Oke, bisa enggak?
Kalau ini ke copy ke sana ya jelas saja bisa ya. Copykan di sini kedua sini ya. Nah, ini sebetulnya diganti dengan ulangan oke. Karena ini kan ini saya beri nama nitrogen oke, varietas oke, ulangan oke ya. Di sini jadi semua saya kasih nama oke semua. Jadi yang di sini harus diganti dengan oke semua. Ulangan oke. Oke. Terus total oke. Oke. Total oke apa bukan? Nah, ada nggak total oke? Kayaknya nggak ada total oke. Ya. Biar aja dulu. Nanti kalau salah kan ada ini ya. Oke. Oke. Nah, total oke nggak ada kayaknya nih. Ya. Nah, nggak ada kan? Error kan? Datanya apa? Datanya nih. Data produksi. Ya. Data produksi. Jadi yang di sini total oke-nya diganti data produksi. Khusus yang ini. Ya. Nah, data produksi. Data produksi. Ya. Data produksi. Sorry. Oke. Copy ya. Data produksi. Itu ya. Nah, jadi caranya seperti itu. 1,089 dan sebagainya. Ini kalau harus saya ganti semua, tapi sama kan karena datanya sama ya. Datanya sama. Jadi ini totalnya saya ganti dengan data produksi ya. Ctrl H, total, data produksi, ya. Oke, replace all, ya, 15 ya. Kan nggak rubah tuh, ya kan? Nggak rubah hasil kan? Nah, di sini tinggal diganti aja. Nitrogen oke, ya. Nitrogen oke. Oh, sorry. Nah, saya bisa aja gini. Langsung ini ya. Sama seperti tadi, nitrogen diganti nitrogen oke ya. Ctrl H. Ini nitrogen. Nitrogen diganti nitrogen oke. Nitrogen oke. Ya, 7 ya. Nah, apalagi selain nitrogen oke, Ctrl H, varietas oke. Varietas itu kalau mau kerja efisien gitu. Sorry, varietas maksudnya ini, maaf nih kacamata saya harus ganti. Kayaknya udah mulai kabur, banyak lihat sinar dari apa namanya. Oke, selain itu ada yang mesti belum beres nih. Varietas oke udah. Varietas oke sudah, nitrogen oke sudah. Ulangan oke. Ulangan oke. Nitrogen oke. Ulangan nitrogen oke. Varietas oke. Apa yang belum nih? Data produksi. Oh, ini yang bikin salah tadi. Karena oke 2 kali ya. Varietas nitrogen oke. Ini varietas nitrogen oke. Oke. Ya. Benar. Dah. Itu aja. Sama kan? Ini sama dengan yang tadi, dengan yang ini. Nah, dengan yang ini sama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mungkin untuk apa namanya, bagaimana menganalisis data apabila rancangannya split plot dan datanya sudah diberikan, sebaiknya disusun dalam bentuk seperti ini. Kalau dalam seperti ini kan lebih sulit nanti akan menjumlahkannya dengan seperti ini, harus melihat dulu. Bisa jadi letaknya tidak berurutan. Oleh karenanya gunakanlah fungsi SUMIFs ya, SUMIFs. Oke.
Begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, saran dan sebagainya, masukkan di komen saja. Kalau kalau di tayangan-tayangan sebelumnya mungkin ada muncul iklan-iklan yang kurang sopan, saya mohon maaf. Ini karena juga namanya juga amatiran baru sekarang kalau mau merekam jaringan internetnya saya matikan dulu. Oke, terima kasih. Selamat siang.